Halo guys, nama saya Idris. Saya Dea Salvira. Saya Salvatira Saputri. Saya Alifia Widodratila. Saya Faiz Jailani. Saya Revan Ramai. Saya Rizal Ija. Kita lagi di mana nih guys? Museum Surabaya. Gedung ini menjadi salah satu museum yang ada di Surabaya, dinamakan Gedung Siola. Didirikan pada tahun 1887 oleh pengusaha Inggris yang bernama Robert Ludlow. Melihat dari sejarah gedung tersebut, gedung ini dialihfungsikan menjadi museum oleh Wali Kota Surabaya. Adapun peresmiannya pada tanggal 3 Mei 2015 oleh Wali Kota Surabaya. Kemudian pada tahun 1960-an gedung tersebut diambil alih oleh pengusaha lokal yang berganti nama menjadi Siola, yang merupakan akronim dari nama-nama pemilik baru, yaitu Sumitro, Ibu Wisono, Lim, Am, dan O. Di museum ini terdapat 1.000 koleksi benda serta foto dari para wali kota Surabaya sejak tahun 1919 hingga saat ini. Selain itu, ada juga berbagai jenis seni dan budaya dari Jawa Timur seperti baju adat, wayang, hingga replika dapur umum. Surabaya pasca pertempuran 10 November 1945. Setelah merdeka, Indonesia masih membutuhkan banyak hal untuk membentuk sebuah negara. Dengan keadaan yang masih belum stabil, masyarakat Surabaya juga mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok. Banyak yang kehilangan pekerjaan serta banyak janda akibat suami yang meninggal ketika perang. Ketakutan masyarakat Surabaya terhadap kemungkinan terjadinya perang susulan membuat mereka mengungsi ke daerah yang aman, sehingga tercatat bahwa jumlah penduduk Surabaya yang awalnya berjumlah 618.369 pada Juli 1945 menurun drastis menjadi 171.715 jiwa pada Agustus 1946. Namun, ketika pada tahun 1949 mereka kembali ke Surabaya, mereka mendapati rumah mereka telah dihuni dan oleh orang lain, dan sayangnya mereka tidak dapat membuktikan bahwa tanah atau rumah tersebut milik mereka karena tidak memiliki surat sebagai bukti kepemilikan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Surabaya tinggal di kolong jembatan sepanjang rel kereta api, tepi sungai, dan sebagainya. Surabaya yang mengalami ledakan penduduk akibat peristiwa ini juga mengalami tingkat kriminalitas yang tinggi. Butuh banyak waktu serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan kota Surabaya pasca perang 10 November, sehingga Surabaya menjadi kota yang lebih besar dari sebelumnya. Ekonomi dan mata uang kota Surabaya. Ketika masih mengenal sistem barter, alat tukar di masa lampau jenisnya beragam.
mulai dari kerajinan seperti kain tenun dan manik-manik, bagian tubuh hewan seperti kulit kerang, kulit hewan, tanduk, dan gigi, hingga barang-barang komoditas penting seperti hewan ternak, garam, teh, dan gula. Logam mulia, emas, perak, dan perunggu sendiri mulai digunakan seiring dengan kemampuan manusia mengolah biji logam untuk berbagai keperluan. Penggunaan uang keping berbahan logam mulia telah dikenal oleh masyarakat di Nusantara sejak masa Hindu-Buddha. Uang kertas pertama kali diperkenalkan ke Nusantara oleh VOC yang mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Belanda untuk mencetak uang sendiri. Uang kertas keluaran VOC berupa kredit driven atau surat hutang yang bernilai 5 hingga 1000 riksdaler. Pada masa Hindia Belanda, otoritas untuk mencetak uang gulden diberikan pada De Javasche Bank, Bank Sentral Hindia Belanda. Pada awal masa kemerdekaan, terdapat 4 jenis mata uang yang diakui oleh pemerintahan Republik Indonesia. Uang De Javasche Bank, sisa masa kolonial uang. Di museum ini terdapat 1000 koleksi serta benda dari wali kota sejak tahun 1961. Selain itu, ada juga berbagai jenis seni dan budaya dari Jawa Timur seperti baju, wayang, hingga replika dapur kuno. Koleksi wayang di Museum Surabaya. Museum Surabaya menampilkan berbagai koleksi seni dan budaya khas Jawa Timur, termasuk wayang. Koleksi wayang ini mencerminkan kekayaan tradisi pertunjukan yang telah menjadi bagian integral dari budaya Jawa Timur. Asal-usul wayang berasal dari kata bayang atau bayangan. Karena pertunjukannya biasanya menampilkan bayangan boneka pada layar putih, khususnya pada wayang kulit. Seni wayang dipercaya telah ada sejak abad ke-9 atau bahkan sebelumnya. Sebagaimana terlihat pada relief candi di Jawa Tengah atau seperti Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Wayang telah berkembang dan berasimilasi dengan berbagai unsur budaya Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara. Perkembangan wayang pada masa kerajaan Hindu-Buddha, wayang digunakan untuk menyampaikan cerita epik dari Ramayana dan Mahabharata. Saat Islam masuk ke Jawa, para wali seperti Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwah. Ia menciptakan bentuk pertunjukan wayang kulit agar ajaran Islam bisa diterima masyarakat secara perlahan. Pada masa penjajahan Belanda, wayang tetap hidup sebagai bentuk hiburan rakyat, sekaligus sebagai sarana penyampaian kritik sosial secara simbolik. Jenis-jenis wayang ada 4, yaitu wayang kulit, terbuat dari kulit kerbau dan dimainkan di balik layar dengan pencahayaan. Kedua ada wayang golek, boneka 3 dimensi dari kayu, perkembangan di Jawa Barat atau Sunda. Wayang orang, yang ketiga ada wayang orang, pertunjukan oleh manusia yang berperan sebagai tokoh wayang. Yang keempat atau yang terakhir ada wayang beber, cerita digambarkan pada gulungan kain atau kertas, digelar seperti komik atau bergambar. Seperti yang kalian tahu, yang tadi aku jelasin, di sini juga banyak sekali peninggalan seperti baju adat, terus foto-foto dari wali kota sebelumnya. Nah, ini replika baju adat Manten Pagon, di mana Manten Pagon adalah busana pengantin tradisional khas Jawa yang berkembang di kalangan masyarakat pesisir utara Pulau Jawa, terutama di daerah seperti Surabaya, Tuban, dan Gresik. Nama Pagon sendiri merujuk pada pengaruh budaya Arab dan Islam yang masuk ke Jawa. Kata Pagon juga dikenal sebagai sistem penulisan aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Pada abad ke-15 hingga ke-18, pada masa itu interaksi antara pedagang Arab, Tiongkok, dan pribumi Jawa menciptakan perpaduan gaya busana yang unik. Baju Manten Pagon umumnya dikenal oleh pengantin muslim dan dirancang
agar tetap modern atau tertutup sesuai syariat Islam, tetapi tetap menampilkan unsur keagungan Jawanya. Seperti kalian lihat, ini tuh khas Jawa banget ya teman-teman. Dengan melatinya, dengan bunga-bunganya, siluet keagunannya, siluet kesopanannya, kewibawaannya, lihat. Ciri-ciri baju ini bisa mengenakan baju dress panjang, mirip beskap, dan nuansa Timur Tengah, lengkap dengan sarung songket dan kopiah atau belangkon modifikasi seperti yang kalian lihat di sini dan contoh yang ada di sana. Pengantin wanita memakai kebaya panjang atau gaun berhijab yang disulam dengan bordiran emas atau payet. Terkadang juga dengan kerudung panjang dengan vel sebagai adaptasi budaya Arab. Fungsi dan maknanya adalah religius karena terbentuk dari syar'i, identitas budaya lokal, pesisir Jawa, status sosial dan kehormatan keluarga pengantin. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah ekonomi dan uang kota di Surabaya. Pada masa kolonial Belanda tahun 1600-an sampai 1942, Surabaya mulai berkembang sebagai kota pelabuhan penting di bawah VOC, lalu Hindia Belanda, menjadi pusat perdagangan hasil bumi dari pedalaman ke Jawa Timur seperti gula, tembakau, dan kopi. Bank-bank kolonial sebagai cikal bakal Bank Indonesia memiliki cabang di Surabaya. Sistem uang saat itu menggunakan gulden Hindia Belanda atau uang logam dan kertas yang dicetak Belanda. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, ekonomi mengalami disrupsi besar. Banyak industri dialihkan untuk kepentingan militer Jepang. Jepang mencetak uang sendiri, sering disebut uang Jepang, yang menyebabkan inflasi besar karena percetakan tak terkontrol. Pada masa revolusi dan awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, Surabaya menjadi pusat perlawanan termasuk peristiwa 10 November tahun 1945. Pemerintah Indonesia menerbitkan uang ori mulai 1946 sebagai simbol kedaulatan ekonomi. Namun beredar pula uang Belanda dan Jepang karena kondisi politik belum stabil. Pada masa Orde Baru sampai Orde Lama sampai Orde Baru, Surabaya tumbuh sebagai kota industri dan perdagangan, terutama sejak 1960-an sampai 70-an. Pelabuhan Tanjung Perak jadi pintu ekspor impor strategis. Banyak perusahaan skala besar dan BUMN mendirikan basis di Surabaya. Uang rupiah mengalami beberapa kali redenominasi akibat inflasi tinggi, seperti di tahun 1965. Pada era reformasi hingga kini, Surabaya kini menjadi kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Ekonomi berkembang ke sektor jasa, perdagangan, industri kreatif, dan UMKM. Kehadiran bank digital dan vintage memperluas akses keuangan. Transaksi non-tunai makin umum, termasuk di pasar tradisional dan UMKM. Tidak hanya itu, museum ini juga memiliki berbagai koleksi dokumen berbahasa Belanda dan arsip kependudukan di masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1837. Adapun benda memorial yang seperti piano milik Gomblo dan replika biola milik W.R. Supratman. Udah.
berdasarkan sejarah yang diceritakan oleh Von Rembrandt dalam bukunya State Gebron atau akhirnya sebuah kota, kawasan dan kota Sungai Tarakan Dimas dan pengiringan terdapat sebuah pemukiman baru yang dibuka tahun 1275. Jadi pemukiman ini dikhususkan untuk para jawara yang berhasil membantu Raja Kartanegara atau Raja Singasari dalam mengalahkan pemberontakan Kanuruhan di tahun 1223. Pemukiman ini mencakup daerah Penilai, Pengampon, dan Semut yang kemudian disebut oleh Raja Kartanegara sebagai Surabaya. Kemakmuran kerajaan Singasari di bawah Kartanegara terdengar hingga ke telinga pemimpin Mongol, yaitu Kubilai Khan. Mendengar hal ini, Kubilai Khan mengirim seorang utusannya ke Singasari untuk meminta sang raja mengakui kekuasaannya. Namun sayangnya utusan tersebut wajahnya dirusak dan telinganya dipotong dengan ganas sekali. Kubilai Khan yang murka lalu mengirimkan angkatan lawannya ke Jawa pada tahun 1292 di bawah Raja Si Bin Kemise dan Gausi. Terus saat kedatangan pasukan Mongol, lihat dari videonya, Raja Kartanegara telah dibunuh oleh Raja Jayakatwang dari Kediri. Raden Wijaya, pembantu Raja Kartanegara yang memukim di hutan tarik ikan semua kali berantas mengetahui kedatangan pasukan Mongol dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Setelah berhasil mengalahkan Kediri, Raden Wijaya menyerang pasukan Mongol yang saat itu merayakan kemenangannya hingga membuat mereka keluar dari Jawa pada 13 Mei 1293. Peristiwa ini, kedatangan pasukan Mongol ini tercatat pada prasasti Pasir Kapal dan Pasir Cina, di mana tertulis terdapat 500 kapal bersandar selama 10 hari di Pulau Sentu dan akan menentukan Raja Jawa tanggal 25 Februari 1293. Sikap dan jiwa kepahlawanannya yang dimiliki Raden Wijaya dan pasukannya dalam menghadapi bahaya menjadi sebuah peristiwa penting yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya, yaitu tanggal 31 Mei 1293. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda harmonik lain seperti uang zaman dahulu, becak, bemo, dan angkringan. Kalau ini wayang Koteha. Terus ada ini makanan, ini soto. Ini makanan soto. Dan terus ini tempe sama tahu, iya. Dan cuma saja ini kata ini apa? Tutup. Ini apa? Yang mana? Dan sini ada sepeda.
Ini si beda sama bajunya, di baju juga baju tradisional dan ini si bedanya. Sudah. Dan ini wali kota Surabaya Dasar ke masa. 19 sampai 21 dan ini dari 21 sampai 29 dan ini dari 29 sampai 32 dan stop. Gimana kabarnya? Baik, kita duduk dulu. Yang tadi.